Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pagi hari ini saya mau membahas tentang bagaimana cara membuat agar dompolan anggur ini bisa maksimal ya tandanya. Ya, jadi yang pertama ini adalah sebagai contoh aja. Ini adalah buah hasil foundation pruning ya, dimana niatnya membuat tersier baru, tapi ada beberapa klaster yang membawa buah ya. Ini ada sekitar berapa dompol lah untuk average ini. Dan bagaimana sih cara memaksimalkan agar dompolan buahnya ini bisa bagus ya, besarnya bisa sama dan juga bobotnya juga bisa bagus ya. Intinya bagaimana caranya agar memaksimalkan buah-buah anggur ini agar pada nantinya dompolannya bisa bagus ya, sehingga beri yang dihasilkan ini bisa baik ya. Jadi yang pertama ya, ini proses untuk menjadi beri ini telah melewati proses yang namanya proses polinasi atau proses penyerbukan ya. Nah, dimana proses penyerbukan ini biasa kalau di tempat saya ini pasti dibantu oleh lebah ya, yang bisa disebut dengan lebah-lebah polinator. Itu selalu datang dalam proses penyerbukannya. Jadi yang pertama, bagaimana agar kualitas buahnya ya ini nanti bisa bagus. Yang pertama, ini kita mulai dari fase brokolinya dulu, atau fase sebelum penyerbukan ini ya. Jadi di fase sebelum penyerbukan ini biasa disebut fase brokoli. Nah, ini biasanya juga banyak tantangannya. Jadi sebelum nyampe ke sini, ini banyak hal yang harus kita perhatikan dulu. Yang pertama adalah serangan hama dan juga jamur. Karena kalau di fase brokoli saja sudah diserang hama dan jamur, ini biasanya akan susah sekali untuk mencapai yang namanya berry set ya. Jadi sebelum fase ini kalau terserang hama dan jamur, ini biasanya membuat kegagalan di awal. Ya, jadi yang pertama, kalau saya biasanya di fase brokoli, penyemprotan tetap saya lakukan, tapi dosisnya yang saya kurangi. Jadi kalau biasanya itu dosis 1 mili, untuk di fase brokoli ini saya hanya semprotkan 0,25 sampai 0,5 mili saja untuk insektisida dan juga fungisidanya. Itu rutin 1 minggu sekali. Ya, jadi pas saya nggak semprot itu pas bunga mekar aja, karena saya takut mengganggu polinasi ya. Karena kalau lagi bunga mekar, kalau disemprot takutnya bunganya gagal mekar ya. Dan juga kalau disemprot juga takutnya lebah-lebah yang biasa membantu polinasi juga tidak mau datang, karena insektisida ini biasanya kan membawa zat-zat yang tidak disukai oleh serangga ya. Nah, itu satu. Jadi sebelum nyampe ke proses ini ya, ini walaupun nomornya tidak maksimal banget, ini sebagai contoh aja ya. Karena baik dompolannya pas gede pas kecil itu hasilnya pasti sama aja. Kalau kita rawatnya bagus, nanti dompolannya juga akan ikut bagus. Ya, jadi itu adalah lebih kepada perawatan awalnya dulu ya. Jadi insektisida, fungisida tetap saya berikan. Ya, saya stop pas bunga mekar. Nah, itu satu. Yang kedua, penyiraman. Penyiramannya tetap saya stabil ya. Jadi tidak terlalu banyak penyiraman, juga tidak terlalu banyak juga kekeringan. Karena kalau kering juga biasanya ini ikut kering juga nih bunganya. Kalau kebanyakan juga banyak yang ambrol juga. Nah, kemudian setelah dimasuk di fase berry set seperti ini, maka akan ada beri-beri yang polinasinya gagal seperti ini. Ini akan kering sendiri. Maka kalau kita gerak-gerakan pakai tangan, yang tidak jadi akan rontok dengan sendirinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu kita biarkan aja. Lah, ini justru kalau kelihatannya begini, ini nanti akan gede-gede semua nih berinya, jadi akan maksimal nih ya. Jadi sebenarnya tadi juga sudah saya kurangi ya beberapa. Pokoknya beri-beri yang tidak ukurannya ini
tidak sama dengan yang lain ya, atau terlalu tertinggal, itu biasanya saya buang sekalian. Jadi di fase awal ya, nah seperti ini contohnya. Ini yang seperti ini nih ya, beri kecil menghadap ke bawah, ini selalu saya buang sekalian. Nah jadi saya rontokin sekalian, saya pertahankan yang ukurannya sama sekalian. Jadi walaupun kelihatannya itu jarang ya, nih ini saya buang sekalian aja ya, nih. Jadi bisa kita gunakan tangan seperti ini, karena kalau masih muda itu sangat mudah sekali untuk dibuang ya. Nah seperti ini. Dengan kita melakukan penjarangan seperti ini, nanti buah yang dihasilkan ini akan jauh lebih bagus daripada tidak dilakukan penjarangan. Berinya juga akan gede-gede, otomatis bobotnya juga akan sama. Jadi walaupun kelihatan jarang, bobotnya ini nanti akan berbobot. Nah ini juga sama nih. Jadi yang polinasinya gagal, ini mending dibuang sekalian. Jadi yang hitam-hitam akan rontok sendiri, nanti yang kecil-kecil ini kita buangi. Nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Mungkin saya ambil contoh di yang satunya aja ya, biar jelas. Nah ini saya ambil contoh ini ya. Ini kalau ini Jupiter sama, sudah masuk fase berry set. Jadi yang polinasinya tidak berhasil, ini gerak-gerakan aja pakai tangan, nanti akan ambrol sendiri. Dan yang tidak beraturan ini langsung dibuang dari awal. Nah, ini contoh satu tangkai ini dibuang semua, nggak apa-apa. Apalagi kalau Jupiter ini, kalau teman-teman mau melakukan penjarangan yang cukup banyak, biasanya buahnya akan jauh lebih besar-besar ya. Karena kan kalau Jupiter buahnya memang tidak terlalu besar ya. Tapi kalau dilakukan penjarangan, ini biasanya buahnya ini mau besar. Nah jadi kalau yang baru pertama membuahkan anggur ya, ini pasti akan merasa sayang nih kalau dibuangi berinya, karena waktu-waktu yang ditunggu-tunggu saat anggur berbuah ya, kalau dibuang pasti sayang. Tapi kalau mau lebih maksimal, saran saya lakukanlah penjarangan beri dari awal seperti ini. Sebenarnya sudah terlihat dari awal ya, mana beri-beri yang pada nantinya akan berkembang dengan baik dan mana yang tidak. Karena nih contoh ini ngadap ke dalam nih, ini langsung dibuang. Jadi nanti tidak akan ada beri-beri yang menyempit-nyempit ke dalam ya. Karena dari awal aja sekalian, ini pun biasanya tidak cukup sekali ya, nanti akan ada penjarangan kedua. Nah intinya seperti itu ya. Jadi kalaupun kelihatannya pada nantinya ini jarang, tapi nanti akan kelihatan padat kembali setelah mereka besar ya. Nih, yang di sini juga padat banget ya. Tuh lihat. Jadi kalau yang di sini, ini nanti penjarangannya cukup banyak nih. Nih, ini. Yang di sini juga baru pada jadi beri ya, baru pada beri set. Cukup banyak Jupiternya. Ya ini sebagai contoh aja, yang di sini aja yang kelihatan di kamera. Ya jadi dengan melakukan hal-hal seperti yang saya jelaskan tadi, nanti dompolan anggurnya akan maksimal. Nah ini contoh ya. Nah seperti ini nih. Ini juga sudah saya jarangi, dan ini saya jarangi lagi karena masih kelihatan banyak beri-beri yang ukurannya tidak beraturan. Nah dengan mempertahankan yang seperti ini insya Allah hasilnya nanti berinya akan sangat maksimal sekali. Nah nih, walaupun dompolan segini nanti akan lebih maksimal, ukuran berinya akan jauh lebih seragam ya. Ya jadi itu aja sih cara bagaimana agar dompolan anggurnya bisa bagus, berinya bisa gede-gede, maksudnya bisa seragam ya. Pokoknya dompolannya bagus saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.